yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Pak Lung Ferdinand Solihin SE, mudah-mudahan panjang umur dan sehat selalu, beserta rekannya tadi, anak buahnya Pak Bagus Setiawan. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam kebaikan menjalankan amanah rakyat. Kalaupun kita rakyat kena bulai lah pejabat, orang Sambas insya Allah daan pemarah. Saya dah teliti, saya lihat-lihat, orang Sambas tuh ternyata daan pemarah Pak, tapi dia suka ngutangkan. Mudah suka nak mulai kami, utang kau tahun depan, utang kau 2024, ya kan iya deh. Insya Allah kita tidak marah, tapi jangan suka ngutangkan. Kemudian yang kita hormati, yang kita muliakan, bapak-bapak haji yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan istiqomah dengan gelar Pak Hajinya, senantiasa sholat berjamaah di masjid kecuali sakit atau ada musibah. Karena barat nih Pak, gelar Pak Haji, karena tanggung jawabnya dunia akhirat. Kalau ada biak muda kita tanya, bang, ngapain tangdaan sembahyang berjamaah di masjid? Pak Haji ajak daan ke masjid. Dah kita kan nak salahkan kan? Jadi dunia akhirat tanggung jawabnya. Yang udah haji, mudah-mudahan istiqomah dengan hajinya. Yang belum haji, mudah-mudahan cepat segera Allah panggil berangkat haji. Kemudian yang kita hormati para tuan-tuan guru, baik guru sekolah, guru ngaji, atau guru silat kalau ada. Pokoknya guru lah ya, guru-guru kita dari SD, SMP, SMA yang udah sarjana macam Pak Lung Ferdinand tadi yang nikah juga ini pun udah sarjana semuanya. Jangan pernah meremehkan guru SD. Karena ndak ada guru SD, ndak ada sarjana. Jadi bagaimanapun kita yang sarjana termasuk saya yang S2 itu karena guru SD. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan yang berbahagia tuan rumah yaitu Bapak Saprudin yang udah nikahkan anaknya bernama Maya Dianti STR Cap Sarjana Terapan Kebidanan yang berjodoh dengan Rizal Sarjana Hukum bin Samsudin. Nah Pak Rizal ini, Bang Rizal ini kenapa saya bertekad mau hadir karena beliau ini kawan saya sekolah waktu di pesantren Basuni Imran, satu asrama. Cuman beliau ini beda kamar, karap ngambil lauk kami ya. Biasa di pondok ya biasa Pak. Bukan cumi lauk, sandal kita pun kehilangan. Mohon maaf, kadang saya karap juga kehilangan sandal di pesantren, memang dah gaya Pak. Wah sandal saya hilang, isuk bali lagi. Gimana caranya supaya tidak hilang? Sebalah simpan pituk inun, sebalahnya simpan pituk inun. Alhamdulillah hilang dua-duanya. Jadi sana sampai marah-marah bapak di pondok. Nanti wah ternyata di pondok banyak pencuri. Jak sami rate gitu Pak. Maklumi aja, bukan juri sebenarnya minjam-minjam gitu ya daan padah. Tapi alhamdulillah ternyata beliau sekarang baru nikah. Saya dah lama nikah. Cuman sebenarnya saya kalau diminta ceramah acara kawinan tuh karap kenulak. Kenapa nulak? Karena kabarnya kalau sampai 4 kali ceramah kawinan dapat bonus bini 1. Ya takut saya. Marahlah mak biak di rumah nun. Tapi itu rasanya baru nak ke 13 rasanya. Yang 40 ya kali kalak ngarik-ngarik kita. Kemudian mohon maaf lah tidak bisa disebutkan semuanya namanya. Walaupun tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya termasuk dah lama dah narup karena memang dapat jadwal ceramah di luar Sambas itu sampai 2 bulan berkeliling. Di Ketapang, Lakaya ke Sintang, Kuburaya, Pontianak sampai ke Melawi. Jadi di Sambas ini agak sedikit jadwal saya. Jadi saya
berniat hadir ke situ, bapak-bapak semuanya mungkin sama dengan saya. Yang saya niatkan pertama adalah kita hadir di majelis tarub ini untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnahnya? Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu belum dikatakan beriman hatta yuhibba li akhih ma yuhibba li nafsih, sampai kau ikut suka ketika ada saudaramu suka dan kau ikut susah ketika kawanmu ikut susah. Itu baru beriman. Makanya kita ketika Pak Safruddin dan Pak Samsudin nikahkan anaknya, kan dia suka. Nah, kita datang ke situ karena ikut suka. Nah, inilah ciri orang beriman. Apakah ada kemungkinan orang yang daan suka dengan menikahnya Maya anak Pak Safruddin? Mungkin aja ada. Kalau ada, berarti dua kemungkinan. Pertama, daan beriman. Kedua, suah naksir anaknya. Nah, ya kemungkinannya. Kemungkinan daan beriman. Kebanyakan orang kan kalau ada orang di kampung-kampung atau di kita nih Pak, kehidupan sehari-hari banyak orang itu yang terjadi sebaliknya. SMS namanya. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Kan banyak yang kayak SMS. Susah melihat orang senang. Ada tetangganya meli TV, damam. Esok tetangganya meli motor, makin parah, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dengar tetangga meli oto, mati deh. Iya, disiksa lah perasaannya seorang. Tapi sebaliknya gaya juga. Muna orang dapat musibah, dia suka. Itu orang yang hatinya kotor. Dan itulah orang yang dikatakan Nabi, la yu'minu ahadukum, kau belum dikatakan beriman. Ikut suka ketika ada ikut bahagia saat orang ada bahagia, bahasa Arabnya tahniah. Tahniah dah bahasa kita dah tahniah. Bahasa Arabnya tahniah, ikut suka ketika ada orang suka. Tapi ikut susah ketika orang susah, bahasa Arabnya takziah. Nah, ada orang meninggal kita ikut susah, takziah. Ada juga orang meninggal ada yang suka. Sampai mati Junaidi, syukur dia mati. Mohon maaf yang namanya Junaidi. Ada ke situ mohon maaf. Iya ya, kebetulan aja iya. Sana tersinggung. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Saya nak tersinggung. Saya mohon maaf inyan. Mun saya ceramah, tolonglah usah ada yang nak tersinggung ya. Karena pengalaman saya di beberapa tempat, ada orang tersinggung dengar ceramah saya, 2 hari lah kak ia mati. Nah, yang tersinggung hati-hati, 2 hari lah kak itu mati. Bukan ceramah saya hebat, memang ajalnya dah sampai. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi itu yang pertama. Kita datang ke situ melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita niatkanlah hadir ke situ untuk silaturahmi. Karena Nabi dah berjanji dengan kita, man ahabba ayyubsatallahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi wal yasil rahimah. Sampai orang yang nak dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, wal yasil rahimah. Sambung silaturahmi kata Nabi. Oh Pak Ustadz, kan umur kita dah Allah tentukan, dah tercatat, betul. Bisa panjang, bisa. Yang bisa manjangkannya Allah. Caranya bagaimana? Kau sambung silaturahmi. Misalnya Pak Ferdinand Solihin, menurut catatan Allah di Lauhul Mahfuz, meninggal hari Minggu tanggal 18 Desember. Menurut catatan Allah, hari itu dia meninggal. Menurut catatan Allah, meninggalnya jam 10.15 di rumahnya. Tapi ternyata beliau masih hidup dah jam 10.30. Mungkin malaikat Israel dah nyampai di rumahnya. Kata malaikat Israel, ya Allah, Ferdinand Solihin si An di rumahnya. Kata Allah, dia agak silaturahmi ke taruh acara kawinan. Jadi gimana itu ya Allah? Kata Allah, kau tunda kematiannya. Tunggu dia balik. Mudah-mudahan balik nampaknya. Iya. Takutan. Balik beliau tetap balik, nyampai di rumah mengucapkan salam, kata malaikat orang yang agak berdoa, kata Allah, kau tunda kematiannya mengucapkan salam.
Begitu dia nak tidur siang, baca doa agik, tunda agik kematiannya, kata Allah. Begitu dia nak makan dah bahari, baca doa agik dia, tunda agik kematiannya, kata Allah. Ditunda. Sampai kata malaikat, ya Allah, hasil kapak aku keliling-keliling di rumah Ferdinand Solihin. Belum lalu dapat nyawa masih. Aku ke rumah Saprudin aja lah. Udah balik dia. Kira-kira gitulah ilustrasinya. Orang yang silaturahmi rajin ditunda kematiannya sehingga panjang umurnya. Yang bisa manjangkannya hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, gitu Pak. Yang kedua, kalau kita silaturahmi itu nanti Allah lapangkan rezeki kita. Rezeki ada dua, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak ya, itulah yang kanak surungkan tadi. Ada kue, gule permen kafe, kesabutannya banyak-banyak macam-macamnya. Permen, itu yang nampak itu. Tapi ada rezeki yang tidak nampak, sehat, rezeki, anak, rezeki, anak banyak ya rezeki. Makanya orang tua gitu dulu ngomong banyak anak banyak rezeki, anak rezeki, banyak anak rezeki, bini banyak. Takut nak jawabnya bini ya rezeki juga. Tapi bini yang rezeki yang bagaimana? Bini yang rezeki itu allati tu'inu ala imanihi. Bini yang selalu nulung iman lakinya. Pak, munade bini kita di rumah masih mau mengingatkan sembahyang, iya bini rezeki. Kalau bini kita di rumah masih mau mengingatkan kita nyari nafkah yang halal, ia pasti bini rezeki. Nah, itu yang nulung iman laki. Subuh-subuh kita dibangunkannya, Pak. Subuh bang, bangun subuh bang, subuh bangun katanya kan. Dibangunkannya enggak Bapak subuh ya? Bangun subuh, tapi apa yang dibangunkannya? Subuh. Subuhnya yang dibangunkan subuh. Nah, itu bini luar biasa. Dan kalau dia ngomong tuh sajuk hati kita orang laki, Pak. Nah, itu bini pasti rezeki. Misalkan kita ada bapak-bapak jual es krim di pasar. Hujan nari, ndak lakulah es krim. Akhirnya si an yang beli dibawa baliklah es krimnya ke rumah. Lalu si bapak lakinya tuh minta maaf, "Dek, abang minta maaf. Ngapain dek bang? Hari hujan, lihatlah es krim yo, daan laku. Si an duit abang bawa ke rumah malam itu, itulah es krim naang." Istri yang solehah menjawab, "Sabar bang, malam itu kita ndak usah makan nasi, kita makan es krim aja." Kan sajuk hati kita ini. Itu kadang dalah di pasar kita rugi, pas balik tadi hampir nak dilanggar orang, nyampe di rumah dikrepek bini lagi. Akhirnya orang laki kena penyakit S3. Pertama stres, kedua stroke, langsung stop. Mati, Pak. Mana orang mati kan, orang laki kan cepat mati rati. Barang-barang kena krepek tiap hari ya, na'udzubillah. Itu yang kedua. Pertama tadi menjalankan sunnah Nabi, suke ikut ketika orang suke. Yang kedua kita niatkan untuk silaturahmi. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu karena Pak Saprudin dan Pak Samsudin udah ngundang kita, itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik kata Nabi, man ahsana ilaikum. Siapa yang udah berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan itu dengan balasan yang sami kalau mampu. Beliau nanti akan mari kita makan. Betul? Oh, Pak Saprudin, ada kes. Belum nyurung masih itu, iya, nak sampai jam berapa itu? Tuh, aku udah lapar. Bolehlah mulai kanda. Beliau nanti akan memberikan makan dengan kita dan disambut secara baik. Maka kalau kebaikan itu tidak kita balas, kata Nabi, fa illam yastati fad'ulahu. Kalau kebaikan itu tidak bisa kau balas dengan yang sama, fad'ulahu, doakanlah dia. Tadi kita dah berdoa sama-sama, dipimpin oleh Pak Haji Pak Urai Minhat. Apa doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Yang hafal baca, yang tidak hafal garak-garakan aja mulutnya. Atau aminkan aja. Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua.
wa baraka alaikuma, semoga Allah membahagiakan kalian berdua, wa jama'a bainakuma fi khair, semoga Allah menyatukan kalian dalam kebaikan. Doakan kebaikan untuk orang, kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi, maka doa itu diaminkan oleh malaikat. Amin walaka misluh, kabulkan doa orang ini ya Allah, kau dapat yang sama dari yang kau doakan. Sebaliknya gaya juga, kalau kita mendoakan keburukan untuk orang, maka doa yang buruk itu pun akan kita dapatkan juga dari orang yang kita doakan. Makanya Bang Rizal dan Kak Maya yang nikah ini kita doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kata malaikat, amin, kau dapat yang sama dari yang kau doakan. Nanti kita balik ke rumah melihat tetangga beli motor baru, doakan mudah-mudahan kita dapat motor baru juga. Tetangga sebelah rumahnya baru, doakan mudah-mudahan nanti punya rumah baru juga. Yang tetangga sebelah agak sakit hati kita. Kenapa? Bininya baru. Nah, gimana? Doakan ke saya? Doakan juga. Mudah-mudahan Allah tambah rasa cinta dalam diri kita kepada istri. Ini kita banyak mengartikan bertambah itu salah. La in syakartum, bukan lagi ustaz ceramah. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur Allah akan tambah nikmat. Anak satu syukuri, nanti Allah tambah anak dua. Rumah baru syukuri, nanti Allah akan tambah rumah dua. Bini satu syukuri, nanti Allah akan tambah bini dua. Oh, tidak begitu pengertiannya. Bertambah bukan berarti bertambah nominalnya. Bertambah berarti bertambah keberkahannya. Mohon maaf, di Sambas ada saya jumpa orang yang seorang tuh gajinya 3 juta. Yang tetangga sebelah 10 juta. Tapi yang 3 juta itu Pak, anaknya masuk pesantren, umat ayahnya bisa berangkat haji umroh, lalu anak-anaknya soleh-solehah, ada anak yatim yang disekolahkannya, padahal gajinya cuma 3 juta. Sementara yang tetangga sebelah gaji 10 juta. Apa yang terjadi? 2 hari dah habis. Kenapa? Anak pecandu narkoba. Yang seorang nyage tukang buntingi anak orang, na'udzubillah. Akhirnya bertanggung jawab ke sana kemari. Nah, daan berkah yang 10 juta, lebih berkah yang 3 juta. Jadi Bapak milih yang 3 juta atau 10 juta? Milih yang 10 juta berkah Pak Ustadz nih. Si An pilihan iya Pak. Bapak nambah-nambah ya. Dah. Nah, itu ciri caranya kita mendoakan kebaikan untuk kedua mempelai. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang selanjutnya, dan saya hitunglah yang keberapa kan. Saya tidak bisa nak lama-lama ya. Soalnya saya panas. Tang panas inyan ke hari itu kesaang. Antul itu balahinun tadi agak sajuk. Situ yang agak panas sedikit. Alhamdulillah setelah dibuka yang di belakang tuh agak sajuk. Kemudian yang selanjutnya Pak, kita hadir ke majelis ta'aruf ini, tentunya kita itu nanti kena balik makan. Nah, jadi ternyata Nabi itu ada mengajarkan tentang adab makan. Adab makannya deh. Kita kan tradisi adat orang Sambas nih besaprah. Sami Nabi itu karep juga besaprah. Nampan namanya, pakai redang, beramai makan gitu. Cuman kita dibatasi 6 aja. Itu ada maknanya dalam tradisi adat orang Melayu. Cerita makan ini Pak, dulu saya sempat mendengar ada orang ngomong, ndak boleh ngobrol sambil makan. Nah, kan pernah ndak dengar ya? Padahal kalau Bapak telusuri hadis riwayat Bukhari, hadis Muslim, Al-Baihaqi, Ibnu Majah, Abu Daud, Nabi itu ngobrol ketika makan. Jadi cerita, masakannya nyaman, si Ano tadi rajin pagi undangan, boleh seperti yang ngomongkan yang baik-baik. Hukum ngobrol ketika makan sama dengan hukum ngobrol di luar makan. Kalau yang diobrolkan baik, maka dapat pahala. Kalau yang diobrolkan jahat, maka dapat dosa. Jadi boleh Pak ngobrol sambil makannya boleh. Yang tidak boleh ya begosip sambil makan.
Tapi yang saya yakini tidak boleh ya dolok pasan rumah ayah saya. Kau tidak boleh ngomong kalau lagi makan sagon. Ah, ya tidak bolehnya. Tahu ke sagon, tahu kan? Ah, ya tidak bolehnya Pak ngobrol. Ya, pokoknya harus tutup rapat-rapat. Ah, bisa mungkin kawan lah untuk nguras nyambur. Ah, jadi ternyata makan sambil ngobrol ya boleh. Nah, dalam hal makan, pertama yang Allah ajarkan kepada kita, kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Jadi yang Allah suruh kita makan tuh yang halal lagi baik. Ada halal tapi tidak baik. Gule halal tapi yang agak diabetes tidak baik. Gule ya tidak baik. Daging ayam, daging sapi, daging kambing halal, tapi untuk yang kolesterol tidak baik. Maka Allah suruh makan yang halal lagi baik. Ada yang baik tapi tidak halal. Misalkan ayam nih halal, tapi karena misalkan duitnya hasil mencuri, maka jadi tidak baik. Nah, yang baik jadi tidak halal. Maka yang Allah suruh tuh yang halal lagi baik. Kalau yang kita makan halal, baik, maka insya Allah badan kita sehat, berkahlah keluarga kita. Lalu yang kedua, kalau kita makan, kata Allah, hendaklah kalian itu berbagi. Karena dalam Quran surah Az-Zariyat, Allah berfirman, wa fi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Dalam harta kalian itu ada hak orang lain. Jadi usahakan kalau lagi duit ada, traktirlah kawan, insya Allah bersedekah. Yang suka traktir ya Pak Long Perdinan yo. Oh, harapnya denak traktir orang. Kenapa? Duitnya banyak. Cuma mohon maaf Pak Long, itu jak saran dari saya. Traktir orang sanak pandang-pandangan. Cobalah Pak, kadang kita tuh Pak, yang kita traktir ya orang-orang yang banyak duit. Kumpullah dewan, Pak Camat, kepala desa. Kira-kira siapa yang traktirnya? Dewan. Yang ditraktir camat yang banyak duit. Kepala desa yang banyak duit. Jarang deh nak traktir orang yang di pinggir sungai gitu. Yang rumahnya dah nak rubuh. Justru yang kita traktir orang yang tidak mampu itulah yang lebih besar pahalanya. Wa fi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Dalam harta kita ada hak orang. Nggak boleh. Kita tuh kadang-kadang karena dah merasa banyak duit, apa aja nak kita beli. Merasa banyak duit tadi ya. Makan. Lupa sebagian besar penyakit disebabkan karena faktor makan. Makanya bagi-bagi makan. Itulah Pak Safrudin dan Pak Samsudin, andai kata dia sekeluarga makannya itu tidak antum makan deh. Makanya diundangnya kita untuk makan nanti yang udah terhidang itu. Udah berarak dah ya. Saya tuh mudah dengar suara orang berarak tuh melihat pengantin jadi rasanya nikah sekali lagi. Iya masalahnya. Mau ngacungnya yo ke sinun kayak Pak. Mun saya ngacung ke Balahinun kan tidak nampak pengantinnya. Nah jadi itu Pak ya, traktir orang berbagi. Usahakan yang kita traktir kawan-kawan kita yang menurut kita mungkin adaan mampu lah, maka insya Allah akan bernilai sedekah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tuh yang terakhir dalam hal makan, wala tusrifu kata Allah, innallaha la yuhibbul musrifin. Dalam hal makan jangan berlebihan. Itu dia yang membuat penyakit itu ya berlebihan. Makan kita gule baik halal, tapi kalau dah pagi gule, tengah hari gule, bahari gule, malam gule, akhirnya kena kolesterol, kena diabetes. Karena kebanyakan makan gule, berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Sekaya-kayanya orang, paling cuma usus dalam parutnya tuh, cuma bisa nampung sepinggan piring, sepinggan nasi jadi wenang. Mun sampai 4 pinggan lah dia makan, kalau saya lihat bocor we ususnya ya Pak. Tidak mampu. Orang-orang kaya pun saya lihat justru sedikit dia makan. Bukan lagi porsi 1 juta Pak di restoran, tapi masih nyari Bandung Rabus. Duit 1 miliar.
Begitulah cara Allah menghinakan orang yang kadang-kadang tak tahu bersyukur. Apapun serba nak dibali. Nah Allah tagur lewat penyakit kadang-kadang. Supaya kita usah nak lupa berbagi. Nah dah ke? Dah? Yang terakhir kedua. Ternyata disitulah saya ceramah buruk karena atur-atur. Di tempat lain mana bisa orang atur saya. Rupanya di Tabas Kuala bisa ngatur saya ini. Barangnya ada dewannya kayaknya dia. Pergi palak kampungnya ya kan, palak kampung yang baru tapi stok lama. Pak Emi Susanto, mahasiswa kami juga di IIS Samas. Insya Allah tahun depan dah sarjana dia. Semari dolo hari Jumat udah seminar proposal. Makanya insya Allah nanti tahun depan dia udah sarjana hukum di wisuda. Kita lihat dulu lah Pak pengantin kita itu. Sayang dan dilihat cantik-cantik dan ganteng. Lanjut aja Bang, besurungnya ada apa-apa. Saya nak berhenti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Rasulika wa habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammad. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dan kita doakan Rabbi habli minas solihin. Mudah-mudahan Allah berikan nanti anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Wah, inilah ciri-ciri orang kaya ya, ngamurkan duit kerjaannya. Orang kaya, sultan, banyak duitnya Pak. Apalah maknanya ya, maknanya saking sukenya orang acara hari itu. Duit dan kami pikirkan gila, istilahnya gitu. Duit dan kami pikirkan gila. Gimana caranya supaya orang sumenya suke pada hari itu. Nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak ada dangki. Semuanya kita ikut berbahagia atas menikahnya Bang Rizal dan Kak Maya Dianti ini, insyaallah. Dah ya? Lanjut terakhir. Masih yang terakhir tuh ya. Kemudian selanjutnya Pak, dalam hal makan masih cerita makan. Masih cerita makan. Kan hari itu ceritanya makan. Dalam hal makan ini harus diingat baik-baik Pak, dan mohon maaf saya bukan menggurui, bukan apa yang nak ngajari, bukan. Itu jak pasan Allah, itu jak pasan Nabi kita. Apa kata Allah? Innal mubaziri nakanu ikhwanas syayatin la tubazir tabzira. Usah nak mubazir. Nah ini Pak. Karena mubazir itu kata Allah kawannya setan. Mohon maaf, nanti ai-ai yang digalas aku wae usahakan habis, jangan merusak. Karena merusak itu kawannya setan. Tapi ada untungnya juga Pak, jadi kawan setan. Apa? Daan digode setan. Barang ya dah kawannya. Bos-bos kan, kita gode Pak Haji yang suka nak merusak ai, usah ya dah kawan kita. Yang kita gode nunyo yang langis ya. Tapi mohon maaf juga Pak, kalau memang misalkan daan habis, ada sih sebagian orang yang ngocek biasanya, ngocek lauk. Itu ndak boleh. Itu ndak boleh. Kalau memang daan makan, misalkan biarkan jak disie, karena nanti ada bagian tukang surung. Berarti kita ngambil hak orang, ndak boleh. Itu kan bagian tukang surungnya ada. Mohon maaf, aku manangkan tukang surung hari itu. Tapi kalau kata tuan rumah, bawa aja. Baru bawa. Boleh dibawa tapi berpadah ya. Mundaan berpadah kan sami hukumnya dengan mencuri. Kita kadang-kadang dia di kampung ya ngambil dolok baru berpadah. Sami hukumnya mencuri. Kawan nak marah, nak sakit hati dah karena ambil. Kan jak percuma juga nak marah. Jadi akhirnya terpaksalah kurelakan ya istilahnya kata lagu. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan beberapa poin yang saya sampaikan ini bukan dari saya,
bukan dari kawan saya, tapi dari Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan si an yang tersinggung, adik yang tersinggung. Muna dia pun tidak anjak apa-apa. Laka itu aku jak balik. Orang tersinggung ke hatinya dah weh. Sampai luka dia yang padi. Ya mungkin tiadaan mengerajakannya ngapain juga nak tersinggung. Sekarang Pak Ayah ceramah sikit-sikit orang tersinggung. Jadinya saya ceramah tentang apa yang tidak nyinggung orang. Ada tidak? Saya ceramah tentang sholat. Yang tidak sholat tersinggung. Saya ceramah tentang sedekah. Yang paling tersinggung. Jadi tentang apa yang betul? Ya pun masih tersinggung orang. Ya baguslah. Masih normal utaknya rati. Tapi munah nak nagih tersinggung ke hati dah ya api ya ustaz ya baru nak lahir dia baru nak lahir aku dah Pak Haji nak nyeramahi aku lagi. Ya dah si anagih artinya masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ya masih bagus ada masuknya. Yang lebih parah ndak lalu masuk. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah usah nak melapor ke polisi. Kasihan polisi hadir kan takutnya ada yang melapor yang sakit hati. Pasal perbuatan tidak menyenangkan. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Sampai situlah saya berkisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Silakan nanti disilakan dimakan oleh tuan rumah. Habiskan. Dari kacik si Anumak dan Ayah. Itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.